Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizka Maulidini SPD. Saya guru SDN 15 Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, yang beralamat Jalan Sepakat, Desa Bakau Kecil. Saya sebagai mahasiswi yang sedang menjalankan PPG Kemenak Dek 1 tahun 2025 dengan NIM 242112633. Berikut video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Masih semangat buat belajar? Masih. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, hendaklah kita bertepuk semangat dulu. Boleh? Boleh. Tepuk semangat. 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 Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau mengabsen kalian terlebih dahulu. Ya. Afaren. Hadir, Bu. Oke. Al-Ghazi. Hadir, Bu. Zamjani. Hadir, Bu. Oke. Berarti hadir semua ya? Hadir. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, masih ingat nggak minggu kemarin kita belajar tentang apa? Beriman kepada Rasulullah. Beriman kepada Rasulullah. Nah, coba kalian perhatikan gambar halaman 131. Ada bawa buku paket semuanya? Ada. Oke, silakan dibuka halaman 131. Sudah dibuka halaman 131? Nah, silahkan kalian amati gambar halaman 131. Coba kalian perhatikan gambarnya. Sudah dapat halaman 131? Di sini. Nih. Nah, sudah kalian amati? Sudah dapat? Oke, kalau sudah dapat, gambar apa yang kalian lihat di dalam buku paket kalian? Anak-anak beragam suku dan agama bermain permainan tradisional. Nah, di situ ada kata garis besar tentang agama. Ada lihat agama di situ? Tulisan agama ada? Ada. Oke, siapa yang tahu apa itu agama? Perbedaan. Iya, agama Islam. Benar. Jawaban kalian semua itu sangat benar. Nah, Ibu lebih jelaskan lagi. Agama itu adalah sebuah kepercayaan. Nah, jadi kepercayaan orang itu mempunyai pribadi masing-masing. Jadi tidak boleh memaksa orang untuk mempercayai agama kita. Kalau mereka mempercayai agama Buddha, silahkan. Kalau mereka mempercayai agama Islam, silahkan. Jadi
Jadi tidak boleh memaksa seseorang untuk mengikuti kepercayaan kita. Nah, sampai sini paham agama? Paham. Oke. Nah, selanjutnya bab berikutnya coba kalian buka halaman 132. Nah, kita membahas tentang salam. Salam itu termasuk dalam kategori apa sih? Aku anak soleh. Ada yang tahu apa itu aku anak soleh? Tahu. Ya, dulu silakan. Anak yang soleh adalah anak yang selalu meneladani dan mencontoh akhlak Rasulullah. Anak yang soleh adalah anak yang meneladani perintah Rasulullah. Ada yang lain? Pernah dengar apa itu anak soleh? Apa sih anak soleh itu? Anak soleh selalu berperilaku baik. Anak soleh selalu berperilaku baik. Ada lagi? Apa itu anak soleh? Pernah dengar kan? Anak soleh? Berarti anak soleh itu anak yang ayo, yang jahat apa yang baik? Yang baik. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang aku anak soleh. Nah, di dalam aku anak soleh itu kita akan membahas 3 materi hari ini. Ya, 3 materi. Yang pertama itu kita membahas tentang salam. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas tentang aku anak soleh. Ada yang tahu apa itu aku anak soleh tadi? Tahu. Anak yang berperilaku baik. Anak yang selalu mengikuti perintah Rasulullah. Anak yang selalu menaati perintah Allah. Yang pertama, aku anak soleh, kita akan membahas tentang nih, pengertiannya dulu nih, pengertian dari anak soleh. Anak soleh adalah anak yang taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, dan berakhlak mulia, menjalankan perintah agama dan menjauhi larangannya. Nah, jadi anak soleh itu anak yang benar-benar mengikuti perintah Allah. Anak yang baik, anak yang jujur, anak yang tidak sombong, anak yang tidak suka ngomong-ngomong kotor, ya kan? Itu termasuk anak soleh apa bukan? Anak soleh yang tidak meninggalkan sholat, yang selalu ngaji, yang selalu bersedekah. Nah, jadi kita itu harus menjadi anak yang soleh. Ada yang mau? Enggak mau? Ada yang mau enggak kalau misal kalian menjadi anak yang tidak soleh? Siapa yang mau? Yang tidak mau menjadi anak soleh? Yang mau jadi anak soleh? Iya, semuanya rata-rata pengen menjadi anak yang soleh. Jangankan kalian, ibu saja pengen menjadi anak yang soleh, yang berbakti sama Allah, berbakti sama orang tua, mengikuti perintah Allah, mengikuti sunnah-sunnah Rasul, merupakan sudah termasuk anak soleh. Oke. Nah, setelah kita membahas tentang anak soleh, maka kita akan melanjutkan tentang materi pembelajaran kita hari ini, yaitu ada 3 macam. Yang pertama itu salam. Yang kedua baik. Yang ketiga cirimu. Oke, yang pertama dulu nih, arti salam. Pernah dengar enggak apa itu salam? Pernah dengar enggak apa itu salam? Salam itu artinya damai. Ada lagi? Salam itu apa? Pernah dengar apa itu salam? Salam juga berarti pernyataan hormat. Salam itu merupakan juga
Semoga keselamatan, rahmat dan berkah Allah tercurah kepada kalian. Kira-kira ada di sebelah sana tuh apa sih makna dari arti assalamualaikum tuh? Ada yang tahu? Coba diperhatikan buku paketnya. Perhatikan. Nah, kira-kira apa sih maknanya gitu? Makna dari salam itu apa sih? Artinya adalah mendoakan orang lain. Nah, coba kalian perhatikan artinya nih. Semoga keselamatan, rahmat dan berkah Allah tercurah pada kalian. Jadi ketika orang mengucapkan salam berarti dia mendoakan karena kalian sudah paham. Tadi ibu akan kasih kalian tugas. Kita memulai mengerjakan tugasnya. Ibu akan membagikan kalian kelompok. Jadi tugasnya ibu bagikan setiap per kelompok. Ibu mohon pada kalian yang namanya kelompok berarti tugasnya mengerjakan bersama. Oke, ibu bagikan soalnya. Kelompok 1. Kelompok 4. Nah, di situ di dalam lembaran kertasnya sudah ibu tulis soalnya masing-masing. Ya, sudah ibu tulis ya. Dan kemudian sebelum mengerjakan, jangan ada yang mengerjakan terlebih dahulu. Simpan dulu, jangan ada yang mengerjakan. Sebelum memulai pekerjaan, hendaklah kita membaca basmalah. Ayo sama-sama dulu kita membaca basmalah. Oke, sekarang ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan tugas yang sudah ibu tuliskan di lembar kertasnya. Nah, kerjanya tidak boleh pribadi, harus per kelompok. Ketua kelompoknya tolong dirundingkan. Silakan kalian lihat di depan. Di fokus, sudah kalian lihat? Nah, silakan kalian tulis soalnya sesuai per kelompok. Nah, jadi kelompok 1 itu tulisnya pertanyaannya ini. Kelompok 2 pertanyaannya ini. Kelompok 3 pertanyaannya ini. Dan kelompok 4 pertanyaannya ini. Silakan kalian tulis di bawah kertas lembaran kosong tadi. Nah, kertas lembaran yang kosong tadi yang kalian kerjakan, di bawahnya silakan kalian tulis pertanyaannya. Nah, jadi ada 2 pertanyaan dan juga ada 2 jawaban. Silakan ditulis sesuai kelompok. Jadi kelompok yang lain tolong dengarkan, jangan sibuk sendiri. Dengarkan apa yang disampaikan ketua kelompok yang lain, kalian dengarkan, kalian cermati. Yang sekiranya tidak paham nanti kalian tanyakan. Ya, kalau sekiranya paham ya berarti tidak perlu dipertanyakan lagi, gitu ya. Oke, kelompok 1 silakan. Abi, maju ke depan Abi. Sini. Nah, dengarkan. Salam itu, salam artinya damai. Salam juga berarti pernyataan hormat, takdir atau ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan salam hukumnya sunnah. Jika mendengar ucapan salam maka kita wajib
jadi ketika kita sebelum berangkat ke sekolah, kita harus mencium tangan orang tua. Habis mencium tangan, bersalaman. Jangan hanya meminta uang jajan, tapi bersalaman dulu, pamitan dulu, kasih tahu orang tuanya, mak, pak, abang, adik, kakak, izin mau pergi sekolah. Nah, salamanlah orang tua. Itu merupakan contoh anak soleh. Ada yang mau ditanyakan tak untuk kelompok 1? Ada yang mau ditanyakan tak? Enggak. Oke, kalau enggak ada, silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan tepuk tangan. Kita lanjut dengan kelompok 2. Maju ke sini, kelompok 2. Siapa ketuanya? Aska. Oke. Oke, silakan sampaikan pertanyaannya apa, jawabannya apa. Yang lain tolong dulu. Kita lanjut kelompok 4. Siapa ketuanya? Oke, silakan bacakan soalnya dan juga jawabannya. Bagaimana jawaban salam? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, semoga keselamatan kasih sayang dan kemudahan Allah tercurah kepada kalian. Nah, jawaban pertanyaan kedua. Bagaimana sikap kalian jika bertamu ke rumah sahabat? Mengucap salam terlebih dahulu dan jangan masuk sebelum dipersilakan untuk masuk. Nah, jadi pertanyaan yang ke kelompok 4, bagaimana sikap kalian jika bertamu ke rumah sahabat? Nah, kira-kira apa sih yang pertama kali ketika kalian bertamu di rumah sahabat? Jadi ketika kalian bertamu ke rumah siapapun, rumah saudaranya, rumah abangnya, rumah neneknya, rumah temannya, maka ucapkan salam terlebih dahulu. Jangan langsung nyelonong masuk dalam rumah. Ucapkan salam dulu. Assalamualaikum. Ada orang tadi. Jadi jangan langsung masuk ke dalam rumah. Tidak boleh. Itu namanya pencuri. Pencuri ada tak mengucapkan salam kalau pencuri? Tidak ada. Jadi mau dibilang pencuri? Tidak. Siapapun tidak mau dibilang pencuri. Makanya lah yang membedakan pencuri dengan kita orang anak soleh, maka harus mengucapkan salam. Ada yang mau ditanyakan kelompok 4? Ada yang mau ditanyakan tadi untuk kelompok 4 ini? Enggak, berarti paham ya sampai sini ya? Paham. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Sampai sini paham ya? Dari pertanyaan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, jawaban kalian yang sudah dijawab, nanti ibu ada strategi baru. Nah, jadi nanti jawaban kalian, soal dan pertanyaan jawaban kalian itu nanti ibu tempelkan setiap kelompoknya biar kalian bisa membaca jawaban dari kawan-kawannya. Oke, kelompok 1 gimana? Mau sini. Kelompok 1. Sudah ditempel? Sudah? Kalau sudah, silakan kalian berdiri di depan kertasnya masing-masing. Berdiri di depan kertasnya masing-masing. Sudah? Sudah belum? Sudah? Sudah? Silakan dibaca tulisannya sesuai kelompoknya masing-masing. Sudah dibaca? Sudah dibaca semuanya? Kalau sudah, silakan di-rolling. Kelompok 1 pindah ke kelompok 2, kelompok 2 pindah ke 3, pindah ke 4, 4 dan 5 pindah ke 1. Itu tadi. Sudah. Kalau sudah, rolling lagi. Sudah?
bagus. Beri tepuk tangan dulu untuk diri. Ini fokus nih, dilihat. Cara menolong orang lain. Nah, gambar pertama ini itu menjelaskan tentang apa nih? Menolong teman yang sedang kesulitan. Nah, misal teman jika rumahnya, mohon maaf, ketika rumahnya kebakaran, ya kan? Dia pasti pakaian tak ada, apapun tak ada, semuanya tak ada. Nah, maka kita yang tidak mendapatkan musibah hendaklah mensedekahkan atau menolong teman kita yang sedang kesusahan atau kesulitan. Nah, lanjut gambar yang kedua. Ini gambar apa sih? Iya, bersedekah dengan berbagai makanan. Nah, ibu kasih contoh satu. Misal, ketika bulan Ramadan, pernah bulan Ramadan? Nah, sudah pasti pernah. Nah, ketika bulan Ramadan, pada sore hari biasanya ada yang bagi-bagi takjil. Pernah lihat? Nah, itulah yang dinamakan dengan bersedekah dengan berbagai makanan. Nah, ketika misal kalian nih, nah biasa kalian ulang tahun, pernah nggak ulang tahun? Nah, biasa kan sedekah dengan kawannya, kasih kawannya kue, kasih kawannya makanan, mau itu ada geprek ke apa ke, tapi di sedekah makanan itu termasuk dengan bersedekah dengan berbagai makanan. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut nih. Nih, lanjut dengan gambar ketiga. Apa sih? Memberi dukungan moral. Nah, memberi dukungan moral itu kayak berupa seperti ini. Misal, ketika teman kalian mendapatkan musibah, maka kalian harus menyemangati teman kalian. Misal, baju sekolahnya terikut bu, kebakaran bu, dia tidak ada baju sekolah. Nah, ketika baju kalian ada dua, sudah serahkanlah sama kawannya yang tidak punya. Nih, pakai baju sekolah aku biar kita sama-sama sekolah. Itu termasuk perlakuan dukungan moral atau termasuk dengan anak soleh. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, sekarang kita lanjut dengan ciri-ciri munafik. Pernah dengar apa itu munafik? Apa itu munafik? Apa itu munafik? Munafik adalah berbohong. Oke, ada lagi? Berdusta. Ada lagi? Mengingkari janji. Ada lagi? Berkhianat. Itu merupakan ciri-ciri munafik. Jadi orang yang munafik itu berpura-pura. Misal, ibu kasih contoh. Dia di depan kalian dia baik, tapi di belakang kalian dia jahat. Itulah termasuk orang munafik. Muhasabah diri, introspeksi diri. Ada yang tahu apa itu introspeksi diri? Introspeksi diri itu kayak kesadaran diri. Nah, ketika kalian ngomong, kira-kira tadi ke sekolah nih, aku nih ngomongnya bohong tak ya? Nah, kira-kira pada saat sekolah, aku nih ngaco kawan tak ya? Ngomongnya tadi ini ada nambahkan tak ya? Ada mengurangi tak ya? Nah, kira-kira itu termasuk muhasabah diri, introspeksi diri. Perlakuannya itu baik tak nih? Kira-kira bertindak seperti ini? Jahat tak nih? Kira-kira melakukan tindakan ini? Nah, jadi sampai sini paham ya? Ada yang mau ditanyakan tak nih? Paham? Paham. Oke, kalau paham, sekarang ibu kasih tugas. Nah, kalau kalian sudah paham, ibu bagikan tugas. Kalau sudah, sekarang ibu bagikan LKPD-nya atau lembar kerja kalian. Silakan kalian kerjakan sesuai apa yang ada perintah di dalam lembaran kerja kalian, tugas kalian, ya. Aisyah, silakan maju ke depan soalnya. Raihan. Nah, coba kalian lihat, sudah ibu bagikan itu, lihat lembarnya. Nah, silakan kalian kerjakan individu. Nah, gimana? Udah selesai semuanya? Sudah. Kalau sudah, silahkan dikumpulkan di depan.
masing-masing. Ya, dilihat nilainya masing-masing. Dan tes. Dapat nilai berapa? 100. Berarti selama ibu menjelaskan materinya dari tadi, berarti kalian memahami. Bagus. Ibu kasih jempol. Dan beri tepuk tangan dulu. Sudah? Kalau sudah, berarti apa yang sudah ibu jelaskan? Berarti kalian sudah memahami. Ya. Nah, silakan LKPD-nya kalian bawa pulang, lihatkan ke orang tuanya nilainya, dan sampai ketemu nanti minggu depan. Ada yang ingat nggak? Kira-kira minggu depan kita membahas tentang apa? Ayo, ayo. Ya. Minggu depan kita membahas apa sih? Mengenal sholat duha, Jumat, dan tahajud. Jadi minggu depan silakan kalian pahami materi berikutnya. Minggu depan kita akan membahas tentang sholat duha, sholat Jumat, dan juga sholat tahajud. Tepuk semangat. Tepuk anak soleh. Oke. Nah, sampai ketemu minggu depan. Silakan kalian pelajari materi berikutnya. Silakan kemaskan bukunya, masukkan di dalam tas. Ya, kalau sudah rapi, sudah siap, silakan pimpin baca doa. Duduk yang rapi. Abizar, Zamjani.